Iya, ini hari ini luar biasa ya. Kebudayaan intinya adalah sangat berperan serta. Iya, ini hari ini luar biasa ya. Kebudayaan intinya adalah sangat berperan serta di dalam proses pembangunan bangsa ini ya. Jadi ya termasuk ya kaitannya dengan dompet duafa yang mengukuhkan diri ya, tempatnya ini dia bikin semacam tempat sasana budaya untuk bisa eh, mengaktifkan dan juga menciptakan dan memberikan nilai tambah kepada budaya-budaya yang ada di Indonesia gitu ya. Karena budaya itu kan luas sekali, ada tari, ada seni, ada musik dan sebagainya. Nah, disinilah dompet duafa itu ingin memberikan suatu kontribusi yang nyata gitu loh terhadap, dan selama ini dia sudah melakukan banyak hal ya kan untuk turut serta di dalam membangun dan mensejahterakan bangsa ini ya. Jadi aku kenapa ikut di sini sebenarnya sejarahnya dari pada saat awal dompet duafa itu diproklamirkan ya gitu. Aku udah ada sih sama istri saya gitu loh. Saya emang diajak sama istri saya waktu itu, kita suka dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya bermanfaat gitu buat banyak orang ya. Iya, melihat perkembangan zaman sekarang kan di era yang anak muda yang jarang banget nonton Iya, iya, iya. presentasi ketoprak itu Iya. seperti apa sih Kak banyak untuk kedepannya gitu? Iya, sebenarnya ketoprak ini kan tadi bisa diperluas lagi ya. Jadi banyak hal mempunyai kesempatan-kesempatan untuk bisa dimodernisasi, dan juga kayak tadi kan diselipkan dengan pesan-pesan moral, pesan-pesan kekinian yang saya pikir itu ya sangat penting sekali untuk bisa dikomunikasikan secara baik. Apalagi dikemas dengan pentas budaya seperti itu gitu loh. Jadi lebih menarik kita ya, lebih orang ya ngelihatnya juga lebih entertain. Nah, jadi memang kesempatan-kesempatan itu sebenarnya bisa ditawarkan lagi mungkin ke Gen Z gitu ya, yang bisa dikelola lagi lebih lebih atraktif lagi sesuai dengan tuntutan zaman nih gitu loh. Sangat banyak peluang itu. Jadi kalau tadi ya katakanlah lansia-lansia aja masih semangat kayak begitu ya, apalagi anak muda. Tinggal kemasannya yang dibedain. Tapi ya itu, ketoprak bisa dimasukin kemasan-kemasan, muatan-muatan informasi yang kekinian dan berguna buat masyarakat gitu. Tadi sendiri juga membacakan puisi atau menyanyi tadi Om? Nyanyi aku. Menyanyi apa aja? Ya tadi aku karena emang ininya dinyanyi sama Dwiki, kita juga pakai latihan spontan aja gitu, nyanyi bareng-bareng. Begitu nyanyi lagunya God Bless kan ya, Ian Antono itu kan saya punya senior lah gitu ya. Dan langsung kepikir, oh ini bisa jadi juga di sini jadi rumah kita juga. Karena rumah kita kan prinsipnya tuh ini tempat sama-sama dalam kita mengembangkan, menumbuh kembangkan ide maupun produk yang ada yang kita bisa tawarkan kepada masyarakat gitu. Hari ini juga terlihat Kak Bella mengisi Iya, acara seperti apa nih Om? iya, Aku tadi sempat perhatikan Kak Bella seperti kayak agak deg-degan atau mungkin eh, deg-degan karena ini mengisi acara-acara orang, eh, maksudnya orang-orang dewasa eh, gitu. eh. Itu seperti apa sih Om dari yang perlu dilihat? Iya, jadi emang pada saat kepergian istriku itu kan kita udah sama-sama dari awal emang sering kerjasama dan sama-sama tumbuh sama dompet duafa. Nah ini turun ke anaknya sekarang. Makanya kemarin waktu 40 harian istriku itu sekaligus dikukuhkan anak-anakku juga menjadi relawannya dompet duafa gitu. Oke, berarti akan kedepannya mengikuti jejak orang tua dan orang tuanya gitu ya? Iya, sebenarnya sih legacy semester itu, dan emang sebenarnya ini kegiatan yang sangat bermanfaat ya. Maksudnya aku juga pengen anak saya tuh lebih peduli lagi terhadap lingkungan, kepada masyarakat ya. Apalagi ini juga ada muatan dakwah juga di sini kan. Dan kegiatan mungkin sekarang seperti apa nih Om? Om sendiri dengan Kak Bella dengan Kak Ciki seperti apa nih? Atau Iya udah kita banyak meninggal kegiatan mereka gitu? belum sih, kita pelan-pelan maksudnya sesuai dengan
kemampuan ya. Dan yang penting kita ngerasa enak aja ya melakukannya. Kalau ada sesuatu hal yang kita ngerasa wah ini nggak enak nih gitu, posisinya belum enak, kita nggak mau memaksakan juga gitu lah. Ya kayak gini, kegiatan gini akan membuat kita jadi lebih dipacu lagi, bahasanya ya kita masih banyak tanggung jawab dan hal-hal yang kita bisa berikan kepada masyarakat, dan itu pula saya rasa itu akan memberikan manfaat juga, meringankan proses istri saya di dalam perjalanan dia untuk menulis alkoholik. Jadi itu manfaatnya. Jadi anak-anak saya juga punya seperti itulah. Kita sekarang sampai hari ini masih sama-sama selalu gitu. Saling menguatkan, ya. Berarti dia kedepannya akan menjadi seorang entertain juga Anak-anak aku udah, Mbak. Emang anak saya tuh udah bisa bikin lagu sendiri. Mereka emang kuliahnya alhamdulillah dia udah S2, udah punya bisnis sendiri juga. Tapi mungkin kena kutukan dari bapaknya kali ya. Jadi bisa bikin lagu, ngamen juga gitu. Terus tapi mereka punya nilai tambah, bisa jadi MC. Beda kadang juga jadi narasumber gitu ya. Karena punya pengetahuan dan sebagainya. sekarang masih berfokus apa nih untuk anak-anak? Aman. Kan sorry Mbak, Surprise kan ditinggal oleh Eh, ibunya, mungkin eh. sekarang lebih berfokus kemana nih? Iya, kita berusaha untuk membuat rumah itu sesuai dengan keinginan dan selera istriku. Kita pertahankan. Kalau bisa kita bikin lebih baik lagi gitu. Iya, karena kan semua itu kan dari rumah ya Mbak ya. Kalau rumah kita jangan sampai rumah nggak kurus, nanti produktivitas kita juga akan menurun dan nggak jelas gitu. Tapi kalau rumahnya enak, kita semua berawal dari rumah gitu ya. Jadi kita ke dalam rangka kita keluar untuk mengerjakan semua hal itu akan bisa lebih lebih terstruktur dan juga lebih punya target dan juga lebih terencana dengan baik. Target sendiri apa sih Om mungkin ke depannya? Kalau saya sih sebenarnya ya meneruskan pekerjaan-pekerjaan saya yang ada ya, maksudnya kayak di showbiz entertain, yaitu selama orang masih membutuhkan saya, masih mau dengar karya-karya saya, akan saya lakukan itu. Ya, juga film, dan juga aku di bisnis juga kan, di properti real estate. Ya itu nggak bisa berhenti karena itu banyak orang yang tergantung dan menuai manfaat dari situ. Karena saya tuh punya pemikiran dalam hidup saya akan melakukan segala sesuatu aktivitas, katakanlah bisnis atau apapun, yang penting targetnya adalah membuat hidup orang menjadi lebih baik. Itu, saya tuh pengen jadi orang yang seperti itu gitu lah. Orang yang membuat hidup orang menjadi lebih baik. Karena yang saya produksi adalah hal-hal yang sifatnya barang-barang primer ya, yang bisa membuat orang jadi lebih baik gitu ya. Rumah itu kan semua berawal dari rumah gitu. Anak-anak Om kan gadis-gadis gitu Om, ada kayak sempat khawatir nggak sih dengan sekarang yang udah sibuk gitu Om? Enggak Atau mungkin sih. lebih kayak Karena kesibukannya emang harus ya. Karena kalau mereka nggak terlibat di dalam proses kesibukan, mereka nggak maju juga. Ya, saya pikir sih memang ya rezekinya dari sana semua ya. Kapan Allah menentukan, ini saatnya kamu katakanlah berjodoh atau apa gitu ya. Ya kita open aja, karena memang on my belief itu kematian, jodoh itu ada di tangan Allah. Iya, yang penting ya anak saya ya emang mau berjodoh gitu kan ya. Cuman mungkin belum berjodoh. tapi sempat kayak ngobrol gitu tau ketika si Om kayak menargetkan kapan gitu akan menikah Itu dia kan kembali lagi kan. Kayak kita tanya sama Allah kapan kita diberikan rizki untuk itu. Karena yang kita tahu, yakini adalah Tuhan akan memberikan yang terbaik buat kita. untuk Om. Walaupun pahit sekalipun, itu sebenarnya yang terbaik buat kita. Nah itu makanya bahasanya kita dalam mencernakan itu semua harus dengan iman ya. Kalau hanya dengan pengetahuan dan pengalaman kita di dunia, nggak nyambung kadang-kadang.
Dan aku yakin nanti kalau anak aku berjodoh itu pasti yang terbaik buat dia gitu. Waktu, orangnya dan sebagainya gitu. Dan ibunya nggak menargetkan kapan dan umur Enggak berapa. loh, saya nggak punya kekuasaan untuk itu kayaknya. Jadi diserahin semuanya untuk anak Iya, ya. kalau minta yang selalu didoakan tiap hari kan itu.